بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. إخواني وأخواتي يا معاشر الصبح تفضيل الشاكرين الذي رحمه الله سبحانه وتعالى. Semoga Allah terus membimbing kita dalam ketaatan, menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita semua untuk meningkatkan seluruh kualitas hidup kita. Hari ini saya bahagia sekali bisa silaturahmi dengan bapak-bapak ibu di sini. Semoga menjadi pertimbangan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita ini umat yang paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Jadi mesti smart dalam beramal, cerdas dalam beramal, sehingga kita bisa menyaingi pahala umat-umat terdahulu. Kalau kita ini beribadah secara konvensional saja, maka sulit bagi kita bersaing. Umat terdahulu itu ada yang berjihad ratusan tahun, berdakwah 1000 tahun, iktikaf di masjid di mihrab mereka itu puluhan tahun. Sementara umur kita cuma antara 60 sampai 70. Itu pun kalau panjang umur. Bagaimana cara kita cerdas dalam beramal sebagai umat yang pendek umurnya, tapi bisa melampaui para umat terdahulu. Yang pertama tadi Bapak Ibu, mainkan industri niat. Jadi niat itu membuat amalan-amalan kecil pun bisa menjadi besar. Perkara-perkara mudah dapat mubah, dapat menjadi pahala, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di sini, tetap tinggal di masjid setelah subuh untuk sama-sama belajar berada di dalam majelis ilmu, niat apa saja yang bisa kita lakukan biar pahalanya banyak. Niat i'tikaf di rumah Allah. Siapa yang beriktikaf dalam keadaan suci, seperti dia sholat selama dia i'tikaf, seperti sholat sunnah terus kita selama kita i'tikaf. Niatkan untuk menuntut ilmu, satu ibadah penting di dalam Islam. Ibadah paling panjang itu menuntut ilmu, bukan rumah tangga. Menuntut ilmu itu dari kecil sampai nanti meninggal dunia. Niatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk mendapatkan rahmat, doa rahmat para malaikat yang sengaja berkeliling melihat mana majlis-majlis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Niatkan juga untuk silaturahim, ta'liful qulub, menyatukan hati dengan saudara-saudara. Pertemuan-pertemuan kita ini, sebab masjid fungsinya besar sekali. Nabi menggunakan masjid itu sebagai kontrol sosial. Nabi melihat siapa yang sakit, siapa yang sudah lama tidak terlihat. Nabi menggunakan masjid juga untuk pusat kesehatan. Masjid Nabawi itu pertama dibangun hanya 30 kali 35 meter. Tapi di situ ada tenda pengobatan, klinik. Siapa yang mengobati para sahabat? Seorang sahabat perempuan bernama Sayyidah Rufaidah. Di situ juga Nabi menerima delegasi-delegasi. Di situ juga Nabi membiarkan para sahabat yang tidak memiliki rumah untuk tinggal di satu bagian khusus yang disebut dengan Ahlus Sufa. Mereka ini para sahabat ini. Jadi sebagai jaring sosial untuk menjamin kesejahteraan dan kecukupan bagi rakyat. Inilah fungsi masjid. Itulah yang kita jaga. Kita memakmurkan masjid ini untuk dijalankan ibadah. Ini cara kita melihat agama ini secara utuh. Bapak
ibu-ibu, saya itu memang spesialisasinya fikih peradaban. Jadi ada beberapa topik-topik besar dalam agama ini yang semuanya harus kita lihat secara utuh. Karena di situ ada rahmat Allah, cara Allah mengasihi umatnya itu diantaranya dengan agama ini, dengan aturan-aturan ini. Dia bisa dilihat dari sisi akidahnya, fikih akidah, ada fikih ibadahnya, ada muamalah, ada akhlak, ada hadarah atau peradaban. Memang sedikit yang mengambil bidang ini, karena butuh penelitian yang lebih kuat dan bagaimana membawanya relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagian ini yang musuh-musuh Islam paling takut, sebab tidak ingin melihat umat Islam ini memimpin peradaban. Mereka itu tidak ada rasa khawatir ketika ke masjid setiap waktu, gitu. Tidak ada rasa khawatir. Tapi kalau kita terjun dalam dunia sosial, politik, ekonomi, mereka khawatir. Pernahkah kita berpikir, kenapa orang-orang Quraisy itu menghalang-halangi Nabi dan para sahabat untuk hijrah ke Madinah? Harusnya kan mereka senang bahwa mereka tidak lagi terganggu, mau menyembah berhala, mau diapain patung-patung itu, biar sudah pindah Muhammad dan para sahabatnya. Tapi kenapa mereka khawatir? Mereka takut sekali dengan itu. Kenapa? Karena mereka tahu Islam itu bukan hanya salat, tapi Islam itu adalah sistem kehidupan. Kalau Nabi SAW pindah ke satu tempat dan diterima oleh masyarakat di sana, mereka bukan hanya membangun masjid, pasti membangun peradaban. Lalu pengikutnya banyak, mereka akan kembali ke Mekah. Ketika kembali ke Mekah bukan lagi membangun rumah, tapi membangun sistem, membangun aturan. Nah itu yang mereka takutkan. Misalnya, biar punya wawasan kita sama-sama, kita bahas ibadah kurban misalnya. Ibadah kurban ini dilihat dari sisi akidahnya, fikih akidahnya apa? Berkorban sebagai bentuk kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah, ya kan? Kurban mendekatkan diri kepada Allah. Kita berkorban hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat dari sisi ibadahnya, ya. Dari sisi ibadahnya. Apa hukum kurban? Kapan kita boleh berkurban? Apa saja hewan yang boleh kurban? Kita kurbankan. Syarat-syaratnya, hari-harinya, kepada siapa hewan kurban ini diberikan? Itu dari sisi syariat, apa ibadahnya. Dari sisi akhlaknya, kita bisa lihat bagaimana menajamkan pisau supaya hewan kurban itu lebih cepat, tidak tersiksa. Tidak boleh menyembelih di depan kawannya. Ini bagian dari akhlak kita, walaupun kepada hewan. Tapi kalau bicara dari sisi peradaban, sedikit sekali. Bicara ibadah kurban dari sisi peradaban, bagaimana? Saudara, berapa jumlah kaum muslimin sekarang di dunia ini? Hampir 2 miliar manusia. 10% saja yang berkurban, berarti kita butuh 200 juta hewan ternak setiap tahun. Apa itu tidak bisa memajukan ekonomi umat? Sedangkan peternakan itu dari hulu sampai hilirnya tidak ada kedua. Coba bayangkan ada berapa orang yang bisa hidup untuk menyediakan pakan 200 juta hewan itu setiap tahun. Baru rumputnya, baru pakan ternaknya. Menyewa ruang tempat peternakannya. Kemudian hewannya sendiri, pembibitannya. Lalu nanti pengirimannya. Industri shipping, ya, juga pengiriman barang itu maju sekali sekarang. Begitu juga pengelolaannya nanti, atau ada yang harus diawetkan. Siapa yang diuntungkan selama ini dengan syariat kurban? Hari ini kita ngimpor dari mana? Sedikit sekali kita memajukan para petani.
Kita ingin melihat Islam itu seperti itu. Maka kalau hari ini saya bicara bagaimana puasa dapat mengubah diri kita, kehidupan kita, saya tidak bicara dari sisi ibadah. Masjid ini Masya Allah luar biasa. Saya lihat daftar para asatidz yang mengisi, para ustaz besar semua, alhamdulillah. Saya santri seperti antum semua, sama-sama belajar. Tapi kita merindukan peradaban Islam yang kembali maju. Kita membaca Quran yang sama dengan yang dibaca oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kita tidak bisa mengetahui. Kita mendengar hadis Nabi SAW seperti yang didengar oleh Khalid bin Walid, tapi umat berpura tidak disegani oleh orang putih. Sakit hati. Apa yang salah? Mesti kita muhasabah Allah. Jangankan puasa, agama ini harus memberi perubahan kepada dunia. Kalau tidak kerjakan lari-lari Allah di dalam diri kita. Saudara, pada tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, Abu Thalib sakitnya semakin parah. Abu Thalib ini paman Nabi yang selalu membela Nabi dari hari pertama dari berdakwah. Tapi hidayah sampai wafat dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Berat untuk meninggalkan agama yang dia dapatkan dari nenek moyang. Dan ini memang musuh kebenaran. Fanatik terhadap budaya, apa yang kita dapat dari nenek moyang kita dulu itu dicela oleh Al-Quran. Kalau ada kebenaran, apapun kita tinggalkan. Ada bukti-bukti, dalil-dalil yang kuat, maka itu kita ikuti. Saudara, ini juga Abdul Muthalib ini juga cermin bagi kita semua. Dia pengetahuannya tentang Islam itu bagus sekali. Abu Thalib itu tahu bahwa Muhammad ponakannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah berumur 12 tahun. Jauh hari sebelum dia mendapat wahyu, ketika ponakannya ikut dengannya berdagang ke Syam. Nabi Muhammad SAW setelah meninggal kakeknya umur 8 tahun, tinggal di rumah pamannya Abu Thalib. Jadi waktu lagi sakit itu Abdul Muthalib datang ke rumah Abu Thalib membawa Nabi SAW dan berkata, "Usri jadi ini ada, aku titipkan anakku ini ya." Paman Nabi juga yang kaya, Abbas dan Abu Talib. Tapi Abu Thalib tahu tentang pendidikan ini bukan tentang keberlimpahan harta bekas, rumah yang bagus, sekolah yang bagus, bukan jaminan, tapi tentang karakter kepribadian. Maka dititipkan di rumah Abu Thalib. Punya banyak anak, ekonomi miskin. Tapi Masya Allah, bagaimana dari belajar dari rumah ini? Waktu umur 12 tahun Rasulullah setelah 4 tahun bersama beliau, Rasulullah itu ingin ikut pamannya, nempel saja di punggung pamannya, itu pengen ikut ke Syam. Akhirnya tak tega pamannya, Abu Thalib bawa ke Syam. Belum sampai masuk ke kota di Damaskus, di satu tempat pendeta Buhairah, ya, pendeta Buhairah melihat ada awan yang bergerak sendiri, tidak ikut awan yang lain. Dia ikutin itu sampai awan itu berada di atas bukit. Dia ke bawah, ternyata rombongan kafilah dagang dari Mekah. Ketika kafilah itu turun, awan itu ikuti, langsung mendekat dengannya. Ini tanda Nabi terakhir. Dia ikutin awan, dilindungi awan ketika berjalan, tidak kena sinar matahari. Semakin mendekat, rombongan itu ketika melewati pohon-pohon merunduk. Wah, benar Nabi terakhir. Dia panggil pegawainya, dia bilang, ikuti kemana kafilah ini, nanti istirahat kita undang ke rumah, kita jamu mereka sebagai tamu. Jadi ketika kafilah ini istirahat bikin tenda, dipanggil diajak, dan dia sendiri menyambut tamu itu di depan rumah. Ahli kitab tahu betul tentang ciri-ciri ya Rasul SAW Nabi terakhir.
Sudah jelas bagi mereka kebenaran. Disalami satu persatu yang datang. Sampai terakhir, kok gak ada ciri-ciri yang disebutkan dalam Alkitab. Dia tanya kepada rombongan itu, kalian ini sudah kumpul semua? Kata mereka, kami sudah kumpul semua. Enggak, masih ada yang lain. Enggak, kami lihat lagi, ngecek lagi. Udah semua. Ada, kata pendeta Rohero. Mereka bilang, oh ada anak kecil. Masih umur 12 tahun. Biar dia jaga barang-barang kami. Oh, kata mungkin. Maka dipanggil Rasul SAW. Sewaktu melihat Nabi, langsung dia tahu seluruh ciri-ciri Rasul ada di sini. Maka pendeta Muhammad tanya, sama siapa dia datang? Kalau boleh Abu Thalib. Dipanggil Abu Thalib bersama Nabi SAW keluar tengah berdua saja. Kata Muhammad, siapa dia ini? Abu Thalib berkata, ibni, anakku, kata Abu Thalib. Pendeta Muhammad mengira, anak ini tidak mungkin lahir kecuali dalam keadaan yatim. Subhanallah. Lalu dia membuka bagian punggung Nabi, di situ ada cap dan Nabi. Dan dia berkata, dia ini adalah Rasul akhir zaman, Rasul umat ini. Kamu bawa pulang karena di Syam semakin banyak orang yang tahu itu dan itu mengancam. Dan itu bukan dari Yahudi. Abu Thalib itu tidak jadi melakukan perjalanan pulang membawa Nabi SAW. Sejak itu Abu Thalib sudah tahu Nabi ini Rasul. Ponakannya ini Nabi, maka dia di Nabi. Tapi sampai akhir hayatnya tidak beriman. Pelajaran apa dapat kita ambil? Anda berada di masjid ini bukan karena ilmu Anda lebih baik, bukan karena jasamu kepada Islam lebih tinggi, tapi semata-mata karena kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Bagaimana cara kita bersyukuri itu? Allah memilihmu. Allah yang menginstal la ilaha illallah di dadamu itu Allah. Beribadah itu dalam semangat kesyukuran kita. Abu Thalib menjelang kematiannya setelah boikot saja orang-orang Quraisy 3 tahun dari Muharram tahun 7 sampai Muharram tahun 10 kenabian. Mulai sakit-sakitan. Semakin lemah keadaan Abu Thalib, para tokoh-tokoh politik Mekah datang kepadanya. Berkata Abu Thalib, kami takut engkau mati, urusan kami dengan ponakan ini belum selesai. Mereka tidak tahu kalau Abu Thalib wafat, mereka bunuh Nabi, orang-orang akan menertawakan mereka. Oh, selama ini berkhianat berarti kepada pemimpin mereka Abu Thalib. Karena Nabi dalam perlindungan Abu Thalib. Udah begini saja Abu Thalib. Kata tokoh-tokoh politik ini, ada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Al-Harith bin Nadal, kemudian An-Nadal bin Al-Harith, kemudian ada lagi Abu Jahal. Mereka bilang, Abu Thalib, kami takut sakitmu sekarang membawa kepada kematian, urusan kami belum selesai. Sekarang kita buat kesepakatan. Kami tidak akan mengganggu lagi ponakanmu, mau beribadah, menyembah apapun terserah dia. Kami tidak ganggu. Yang penting mereka jangan menyinggung Tuhan kami lagi. Subhanallah. Ada harapan. Abu Thalib ingin takut dia meninggal dunia, ponakannya diapain, dan dia sudah merasakan pahitnya boikot 3 tahun itu. Orang-orang beriman dan keluarga Nabi, walaupun tidak beriman, dianggap melindungi Nabi. Itu makan daun, makan kulit-kulit pohon direbus. 3 tahun. Kita lockdown beberapa setahun saja selama pandemi, ya, menderita saja. Padahal orang makan masuk. Ini kan, tidak boleh ada yang berjualan, tidak boleh ada yang membeli, tidak boleh ada yang menikahkan anaknya. Ini harapan baru. Maka dipanggil Nabi SAW. Itu mereka sudah mengalah banget. Mereka sudah tidak kawan-kawan lagi. Maka dipanggil Nabi SAW. Kata Abu Thalib, ini adalah muka-muka kau. Menawarkan sesuatu yang baik untuk lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi berkata, mau tidak aku tawar
pasti benar. Gak pernah bohong Nabi SAW. Makanya aneh kalau kita umat Nabi SAW, ketika Nabi menjanjikan sesuatu kita gak percaya, gak yakin. Ubay bin Khalaf, saudara Umayyah bin Khalaf. Suatu hari ketika Nabi sedang tawaf di Masjidil Haram, masih berada di Mekah, Ubay itu mengancam Rasulullah, bilang begini, "Sa'aqtuluka ya Muhammad, aku akan membunuh kamu Muhammad." Nabi menolak. Nabi berkata, "Ana qatiluka insyaallah." Aku yang akan membunuhmu insyaallah. Langsung takut, galau, pulang ke rumah, cerita sama istrinya. Istrinya bilang, "Lebay lu bang." Kata istrinya gitu, "Berlebihan. Kamu mengancam." Jadi apa yang mengancam? Kata-kata, balas kata-kata. Apa kata Ubay bin Khalaf? Demi Allah, kalau Muhammad mengatakan sesuatu pasti benar terjadi. Hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, terjadi perang Badar, dia selamat. Pas perang Uhud, tombak Nabi atau panahnya terkena sedikit sekali menggores di bagian bahu Ubay bin Khalaf, dan dia berteriak sekuat hati. Panas. Orang-orang kota Quraisy mulai melihat dengan penuh keheranan. Berlebihan sekali. Apa kata Ubay? Tidak, demi Allah. Bahkan kalau Muhammad bisa meludahku, aku akan mati. Karena dia berkata dia akan membunuh. Orang musyrik percaya ke Nabi begitu. Di mana hati mereka tidak terbuka kepada hidayah. Bagaimana dengan hatimu sudah terbuka dengan hidayah? Lalu mendengar Nabi SAW bersabda, "Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan, berharap pahala dari Nabi, diampuni semua dosanya." Enggak ada harapan di dalam diri. Baca hadis, baca kata-kata Nabi SAW itu dengan penuh keyakinan. Jadi motivasi kita beribadah berbeda, semangat kita mengikuti sunnah berbeda, cara kita untuk hidup berbeda, keimanan kita juga berbeda. Kata Nabi, mau tidak aku tawarkan dengan yang lebih baik daripada itu. Sudah. Terkejut mereka katakan Muhammad apa lebih baik daripada itu. Nabi berkata, "Qulu kalimatan wahidatan tadinu biha al-arab wa tamliku biha al-ajam." Katakan satu kalimat saja. Kalau kamu mengatakan itu, maka Arab semua akan tunduk, dunia pun akan takut kepada kalian. Cukup katakan satu kalimat. Abu Jahal maju ke depan. Para tokoh-tokoh ini takut masuk Islam, takut kepentingan mereka itu terganggu. Mereka tahu Muhammad menunjuk, tapi kalau dia benar Nabi, maka ketokohan mereka akan luntur. Mereka sudah menikmati. Jadi kelas elit. Tiba-tiba Nabi bawa datang ajaran yang menyebutkan kamu dan Bilal bin Rabah itu setara di sisi Allah. Dengan Amir bin Fuhairah setara, dengan Khabbab bin Harad setara, dengan para hamba saya itu. Mana mau mereka? Tiba-tiba sekarang Muhammad menjanjikan kepada mereka, kamu bakal menguasai dunia. Cukup katakan satu kalimat. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal maju dan berkata, katakan 10 kalimat tersebut, aku akan katakan. Ingin orang Quraisy belum ada pemerintahan bersama, apalagi kerajaan, hidup berkelompok-kelompok. Bagaimana mungkin Muhammad yang jujur berkata akan menguasai Persia, Romawi, ya, Habasyah, Mesir, semua akan tunduk kalau kita katakan itu. Nabi berkata, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Niscaya Arab akan tunduk, dunia akan tunduk. Marah semua mereka dan berkata kepada Abu Thalib, "Ponakan membunuh dan mereka pergi." Kata-kata Nabi ini harusnya melanjutkan muhasabah di dalam diri kita. Bagaimana posisi umat Islam pada hari ini? Bagaimana?
Berarti ada yang salah dari la ilaha illallah itu dalam diri kita. Kenapa orang belum sekian dari kita tidak takut dengan itu? Musuh-musuh Islam terang-terangan, umat Islam diinjak-injak hak-haknya. Semau mereka membuat label, ya, branding umat Islam ini radikal, fundamental, teroris, kumuh, terkebelakang. Kenapa? Berarti la ilaha illallah tidak bekerja dengan baik dari sisi peradaban ini. Kita ingin melihat ibadah-ibadah lain juga begitu, termasuk puasa Ramadan, salat, zakat, harus mengubah seluruh kehidupan. Itulah yang membuat Islam memimpin peradaban paling panjang dalam sejarah dunia. Tidak ada yang lebih panjang. Amerika baru 120 tahun. Soviet dulu, siapa yang menyangka negara sekuat Soviet itu hanya berumur 40 tahun? Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Yang kita lihat kuat-kuat itu bisa rapuh. Tapi Islam terbukti, peradaban Islam dari sejak era Khulafaur Rasyidin, terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus sampai terakhir dinasti Ottoman itu begitu. Dan berakhir tahun 1923. Selama itu ya, peradaban Islam di Asia Tengah itu peradaban luar biasa. Kalau Anda pergi ke Uzbekistan, daerah-daerah itu, bagaimana museum teropong untuk astronomi, pengamatan bintang, jauh hari itu sebelum NASA ada, sebelum melihat ibadah puasa juga begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kita? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil dalam ayat ini orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab ibadah puasa itu berat, yang mungkin logika kebanyakan orang itu tidak sampai. Banyak di kalangan umat ini yang masih bertanya, kenapa ya jadi muslim itu susah banget? Kenapa kita tuh harus puasa? Lihat agama lain tidak ada yang sampai sebulan puasa dari fajar sampai terbenamnya matahari. Gak boleh minum sama sekali. Berat. Puasa ini berat. Nanti kita sampai kenapa puasa itu berat. Makanya Allah panggil hai orang-orang yang beriman. Allah tidak panggil orang-orang yang berakal. Karena mungkin akal kamu itu tidak sampai. Kenapa kita harus lapor-lapor selama itu? Yang penting sekarang kamu terima apapun perintah Allah setelah kalimat orang-orang beriman itu, karena kita yakin sama Allah. Allah pasti inginkan kebaikan bagi kita. Ilustrasinya begini. Walillahi masalul a'la. Allah punya perumpamaan yang jauh lebih tinggi ya. Laisa kamitslihi syai'. Kita masih kecil dulu. Diperintahkan ibu kita atau bapak kita dulu melakukan sesuatu yang menurut kita berat. Atau guru kita di sekolah suruh ngerjain sesuatu yang menurut kita ngapain sih ini? Apa sih gunanya? Ibu kita perintahkan kita dulu ya, walaupun ada yang bantu di rumah, kalau bangun tidur kita sendiri membersihkan tempat tidur, habis makan kita yang merapikan lagi, kita nggak ngerti. Tapi setelah kita dewasa, hidup jauh dari mereka, mandiri, kuliah di kota lain, ngekos sama yang lain, baru kita rasa oh ini untung ibu saya di sini. Apalagi kalau ada teman kos saya habis makan kemana-mana, kamarnya berantakan, apa yang kita lakukan? Bersyukur dulu orang tua saya itu cerewet pada urusan ini. Syukur banget dulu saya tidak apa sih ini. Jadi ada hal-hal yang begitu juga ke kita sekarang kepada anak-anak kita.
Anak kita bilang benar, kamu nak begini, percaya sama papa. Kita bilang begitu karena kita tahu akal mereka itu belum sampai. Cuma kita mengandalkan bagaimana mereka percaya sama kita saja. Reputasi kita di depannya masih bagus. Allah memanggil orang-orang beriman, kamu yakin deh, walaupun akalmu belum sampai, kenapa kamu diwajibkan puasa ini? Nanti kamu akan merasakan kebaikannya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sholat itu juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Zakat juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Haji juga syariat dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi khusus puasa Allah sebutkan puasa diwajibkan bagi kaum berpuasa seperti umat terdahulu juga diwajibkan. Kenapa disebut secara khususnya? Karena berat. Beratnya di mana? Beratnya meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh bagi kita, itu berat. Kita sudah terbentuk pola pikir, kebiasaan. Kalau jam 1 siang, jam 2 siang, atau jam 12, kita tuh makan siang. Perut kita tuh memanggil kita untuk makan. Tengah hari kita merasa haus, kita minum. Tiba-tiba tak boleh. Kalau sekiranya aturan di bulan Ramadan itu selama bulan Ramadan tidak boleh makan babi, berat atau ringan? Ringan karena kita memang tidak makan babi. Atau hal-hal lain yang haram memang kita tidak lakukan. Tapi ini kita biasa lakukan itu, tiba-tiba tidak boleh. Dan akibatnya memang melemahkan puasa itu. Makanya Nabi menyebutkan kepada para pemuda, kalau belum mampu menikah, solusi temporalnya adalah puasa. Karena dia melemahkan syahwat, melemahkan gairah ketika perut tidak itu lapar. Nah, Allah sebutkan kalau kamu merasa berat, umat-umat terdahulu juga kami wajibkan. Jadi satu musibah, satu yang berat dalam hidup ini akan menjadi ringan kalau kita melihat orang lain juga mengalami hal yang sama. Paham ya? Anda kerja di satu kantor, satu tim bersama Anda itu ada 10 orang, 15 orang. Rumah mereka itu dekat kantor semua. Sehingga 5 menit, 10 menit mereka sudah nyampe. Sementara Anda jauh, harus ketemu baca, keluar lebih pagi, di jalan capek sekali, stres, 1 jam lebih baru nyampe ke kantor. Begitu sampai, lihat teman-teman yang lain ceria-ceria, masih segar, kita sudah apa perasaan kita? Berat sekali. Tapi kalau memang sekantor itu semuanya mengalami macet, rumah mereka jauh semuanya, kita tuh malu mau dulu. Ya namanya Jakarta yang begini, ya kan? Yang lebih mudah bagi kita. Dulu waktu tsunami di Aceh, ada seorang yang bersedih karena anaknya meninggal dunia. Nggak ada rumah mereka. Ibunya sedih sekali. Tiba-tiba masuk anaknya yang paling tua dan bilang, ibu, tetangga kita kasih banget ya. Dia suaminya meninggal, anaknya semua meninggal, tinggal dia sendiri. Anak langsung jadi ringan. Musibah itu langsung jadi ringan. Al-musibah itu idza ammat khaffat, kata orang. Musibah itu kalau menimpa semua, dia jadi ringan bagi dia. Kalau kamu merasa puasa ini berat, maka umat-umat terdahulu juga melakukan ini. Lalu Allah menyebutkan tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ada 3 trik yang diajarkan Allah untuk membuat manusia ini menerima, merasa ringan dengan aturan puasa. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kamu yakinlah Allah itu menginginkan kebaikan untukmu dalam ibadah. Ingat, Bapak-bapak ini, kita ini diciptakan untuk apa? Untuk apa kita diciptakan? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat Al-Dzariyat. Oke. Allah menciptakan kita itu semata-mata supaya kita beribadah kepada Allah. Tapi Anda pernah nggak berpikir sebaliknya?
Allah sendiri mau ngapain kita sih menciptakan kita? Allah menciptakan kita itu mau diapain kita? Kalau dari sisi kitanya beribadah kepadanya, dari sisi Allah kepada kita itu Allah mau ngapain? Apa tujuan Allah menciptakan kita? Jangan cuma baca surat Al-Zariyatnya, baca surat Hud. Di akhir-akhir surah Hud ayat 119 Allah menyebutkan illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum, kecuali mereka yang dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah, dan untuk itulah mereka diciptakan. Berarti Allah menciptakan kita untuk mengasihi kita. Khalaqana liyarhamana, menciptakan kita ini untuk mengasihi kita. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita pasti untuk kasih Allah kepada kita. Tentang puasa, kita terlihat betul Allah sudah berikan kita kemampuan rezeki bisa membeli makanan, minuman, tapi kita tidak boleh makannya. Sepanjang hari dalam bulan Ramadan ini siangnya tidak boleh kita makan. Terlihat di situ Allah sebagai Al-Mu'ti yang Maha Memberi dan Al-Mani' yang Maha Menahan. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita, maka apapun yang Allah lakukan ke kita itu bentuk sayang Allah. Artinya, ketika Allah menahan sesuatu darimu, sebenarnya Allah sedang memberi sesuatu yang lebih baik. Apapun yang Allah berikan bentuk sayang Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita? Pertama, alam semesta. Allah berikan untuk kita. Alam tahu annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardh. Apakah kamu tidak perhatikan Allah itu menundukkan semua semesta, langit, bumi dan isinya itu untuk kamu. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan untuk kamu semua yang ada di bumi itu untuk kamu semua. Babi enggak bisa untuk dimakan, dia tidak. Tapi untuk menjaga ekosistem yang lain, babi itu diciptakan untuk kita. Pokoknya semua yang Allah ciptakan, dari hal-hal mikro sampai kosmos, itu untuk manusia. Kuman, atom, planet Antares, bintang-bintang yang jauh yang belum bisa dijangkau oleh manusia pada hari ini, pasti untuk kepentingan manusia. Karena Allah bilang dalam Quran, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Allah menundukkan itu semua, membuat mereka itu patuh untuk kepentingan kita semua. Bentuk sayang Allah kepada kita. Coba kita tidak melihat bagaimana hubungannya dengan kita itu tidak harus secara langsung. Kita setiap waktu ini misalnya menghirup udara. Apa yang kita hirup itu? CO2. Ketika keluar dari mulut kita, jadi CO2 bagus. Dia harus diubah lagi. Butuh apa untuk mengubah itu? Hijau daun. Daun bisa berdiri sendiri tidak? Allah ciptakan ranting untuk menahan. Ranting bisa sendiri tidak? Allah ciptakan dahan. Dahan bisa sendiri tidak? Allah ciptakan pohon. Pohon bisa sendiri tidak? Dia butuh tanah untuk tumbuh. Apakah bisa tumbuh dengan tanah saja? Tidak. Dia butuh matahari, dia butuh air, dia butuh hujan. Matahari kemudian mengeluarkan air, kemudian ditampung oleh awan. Allah ciptakan awan. Awan kemudian harus bergerak dan bernyawa. Allah ciptakan angin, Allah ciptakan petir, Allah ciptakan untuk menyediakan oksigen yang setiap detik kita konsumsi ini. Allah menyediakan banyak hal yang kita merasakan ada hubungannya dengan itu. Begitu juga yang bentuk sayang Allah yang pertama apa? Dari ciptaannya, semua yang berbeda. Yang kedua bentuk sayang Allah kepada kita adalah melalui ketetapan takdir. Karena Allah yang kasih. Pasti segala ketetapan Allah itu baik bagi kita, mesti. Kalau dia tidak baik berarti karena kita tidak ridho dengan takdir. Segala sesuatu dalam hidup yang kita tidak pahami. Banyak sekali dalam hidup ini yang ketika terjadi kita merasa berat, merasa tidak suka. Tapi beriring waktu kita tahu, oh ternyata ini Allah. Ini bentuk sayang Allah kepada kita. Ya Allah, Bapak Ibu ingat ada 3 hal capaian dalam hidup yang paling baik.
yang paling bernilai dalam hidup Anda apa? Yang membuat Anda merasa hidup ini artinya hanya sukses di situ apa? Tidak. Pasti di balik salah satunya itu ada cerita tentang kegagalan dulu. Yang dulu kita tidak suka. Apa cara yang hidup Anda? Ada seorang, alhamdulillah Ustaz, usaha saya sekarang begini, omset begini, Masya Allah. Gimana Pak bisa dapat saya? Dulu tak saya di tempat saya. Waktu itu ada PHK besar-besar, saya di PHK. Coba lihat. Ada cerita lainnya. Waktu terjadi PHK, pasti dia tidak suka. Pasti dia mengeluh. Pasti dia lihat. Ternyata itu cara Allah dia buka usaha, lalu sukses. Saya tanya orang lain apa prestasi Bapak itu? Saya alhamdulillah Ustaz merasa senang sekali diberikan oleh Allah istri saya yang sekarang. Masya Allah, perempuan soleha, mulut, ya, kemudian menyenangkan hati. Kan Nabi berkata, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'ha wa khairul mata'iha al-mar'atu as-salihah." Dunia itu perhiasan, sebagai perhiasan Allah, wanita yang saleh. Yang sampai muslimnya itu nanti dibaca ini. Karena perhiasan. Bapak kenal dari mana istri sekarang? Satu kampus sama saya, Ustaz. Oh, kuliah di mana Pak? Pak, di kampus swasta, Ustaz. Sebenarnya saya itu kepada SMA itu daftar, kalau tidak saya berhenti. Daftar di kampus negeri 2, enggak ada yang lulus. Sedih gak Bapak itu? Akhirnya terpaksa masuk ke kampus swasta. Tapi itulah cara Allah mempertemukan Bapak yang jodoh. Makanya Pak, jangan memaksa. Faham dengan takdir Allah pada saat dia terjadi. Sebab Allah mungkin baru membukakannya 2 jam lagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi. Begitu Allah menciptakan kita untuk menyayangi kita. Begitu juga yang ketiga bentuk sayang Allah adalah syariatnya. Ciptaannya, takdirnya, syariatnya. Seluruh aturan Allah ini untuk kebaikan kita. Jangan merasa ada pikiran dalam dirimu sedikit pun bahwa Allah mengambil untung dari puasamu, laparmu, hausmu, sujudmu. Tidak ada untung Allah dari sini. Semuanya untuk kebaikan kita. Laqad awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum ala aqdar li a'alikum ma zada fi mulkihi syai'a kata Nabi. Kalau sekiranya dari yang pertama sampai terakhir kalangan jin dan kalangan manusia hatinya seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kamu, enggak nambah sedikit pun kerajaan Allah. Enggak nambah. Hati kita ini semuanya setakwa hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bertambah kerajaan Allah. Jadi perintah salat, zakat, puasa, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita semua. Kita sendiri akan menerima manfaatnya. Cara kita bersyariat seperti ini mengubah kehidupan kita, mengubah motivasi kita, mengubah semangat kita, mengubah kebahagiaan kita. Makanya waktu itu bukan hanya tentang puasa. Saya ingin mengatakan ada masalah dalam keimananmu sampai engkau merasa bahwa engkau adalah orang yang paling bahagia di dunia. Tidak ada orang yang lebih bahagia darimu kecuali dia lebih kenal Allah dibanding kamu. Dia lebih taat kepada Allah dibanding kamu. Dia lebih kuat keimanannya dibanding kamu. Cuma itu orang yang lebih bahagia dari kamu. Sebab nikmat yang paling bernilai itu adalah keimanan. Keimanan itu membuahkan ketaatan, termasuk hal-hal berat seperti puasa. Ya, mungkin ini dulu. Ya. Sudah dan kita bisa kembangkan tanya jawab dan diskusi insya Allah. Baik, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang bertanya di ibu. Ada mic-nya. Baik. Terima kasih sudah kesempatan. Ustaz, di dalam penjelasan Ustaz tadi ada anjuran bahwa kita lebih baik kita harus mengenal Allah daripada diri kita sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah
Terima kasih Ustaz. Masya Allah, bagus sekali pertanyaan. Bagaimana cara mengenal Allah? Ada 3 pintu ma'rifatullah. 3 pintu mengenal Allah. Yang pertama melalui khalqullah, melalui ciptaan Allah. Karena semua yang terbentang di alam semesta ini membawa pesan-pesan tauhid tentang kekuasaan Allah, keesaan Allah, kebaikan Allah, kebijaksanaan Allah. Dari 6.236 ayat Al-Quran, 1.200-nya bicara tentang alam, penciptaan. Jadi penting bagi kita, ibadah yang paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sekarang adalah tafakkur alam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat, mana hal yang paling berkesan dalam hidup Nabi? Ini pertanyaan bagi Aisyah pasti sulit, karena emangnya ada bersama Nabi yang berkesan? Pasti berkesan semua. Tapi lihat apa yang dipilih oleh Aisyah. Suatu hari beliau sholat malam, tiba-tiba beliau menangis. Ruku beliau masih menangis, i'tidal masih menangis, sujud masih menangis, duduk masih menangis, sampai disampaikan waktu azan subuh beliau masih menangis. Bila tanya, apa yang boleh menangis ya Rasulullah? Kata Nabi malam ini turun kepada ayat, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab fi bergetar dengan semua ciptaan Allah ini menunjukkan kuasa, kebaikan Allah, kebijaksanaan Allah. Kurang apa kita? Kita disuruh melihat tafakkur dengan Allah, biar makin tinggi keimanan kita, makin kokoh pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu kedua mengenal Allah adalah af'alullah, melalui cara kerja Allah. Itu juga kita kenal Allah. Bagaimana Allah memperlakukan umat Nabi Nuh, biar kita kenal. Kenapa kita takut dengan praktek LGBT itu di Indonesia ini kalau marah? Karena kita kenal sama Allah. Allah pernah memperlakukan seperti itu. Paham ya? Kenapa kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaupun semua manusia bilang masalahmu ini berat, apakah dapat kita tak yakin? Kenapa? Karena kita kenal cara kerja Allah. Nabi Yunus dalam perut ikan kemungkinan selamatnya 0%. Tapi dia bertasbih kepada Allah, memohon ampun, memperbarui tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, selamat. Lalu Allah berkata dalam Al-Quran, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang mukmin. Allah tidak berkata wa kadzalika nunjil Yunus. Kalau Allah berkata wa kadzalika nunjil Yunus, ini kesalahan. Tapi kalau Allah berkata wa kadzalika nunjil mu'minin, siapapun yang punya pengalaman keimanan dan keyakinan seperti Yunus akan keluar dari masalahnya seberat apapun, segelap apapun masalahnya, sesempit apapun perut ikan persoalan, Allah mampu mengeluarkan. Itu melalui af'al. Kenapa kita yakin yang berpuasa, zalim segala macam itu nanti akan ada Allah? Karena kita kenal sama Allah. Bagaimana Allah memperlakukan Fir'aun? Kenapa kita punya harta tidak semena-mena? Karena kita tahu bagaimana Allah memperlakukan Qarun. Kenal Allah yang pertama kali melalui khalqullah, ciptaan Allah. Yang kedua melalui af'alullah. Di Al-Quran itu sepertiga lebih bicara bukan sejarah. Bayangkan sepertiga lebih, Pak. Kalau kita hanya bahas hukum halal haramnya, kalau kita bicara tentang keutamaan amal saja, 10 juz kita abaikan aja. Yang ketiga, pintu mengenal Allah adalah melalui kalamullah. Baca Al-Quran, mendadak. Ya, karena ulama tunjuk ada di sini semua, di Al-Quran. Ya, jadi 3. Khalqullah, af'alullah, kalamullah. Allah. Masya Allah. Dan satu pertanyaan lagi ya. Masya Allah. Ini kakaknya. Alhamdulillah dari yang perlu berkah ini saya mau bertanya tentang takdir. Sering saya mendengar dari para ustaz dan kiai bahwa takdir itu bisa dirubah. Salah satunya pastinya di dalam surat apa mohon penjelasan yang jelas bisa kami lihat semuanya. Kata Allah,
hambaku ingin aku rubah takdirnya, maka lakukanlah hambaku 3 hal. Yang pertama adalah istighfar, perbanyak istighfar, mencintai istighfar. Mungkin istighfar itu rentetannya ya hati yang mau berbagi ibadah. Terus yang kedua, hambaku yang berbakti kepada orang tua, termasuk mertua katanya. Terus yang ketiga, yang akan aku rubah takdirnya hambaku adalah hambaku yang gemar memperbaiki silaturahmi. Apabila 3-tiganya ini hambaku lakukan ikhlas karena aku, maka kalau aku ingin merubah takdir hambaku hanya berubah aku. Itu tolong dijelaskan di surat apa, biar kita semua yang ada di sini itu semangat untuk merubah takdir yang lebih baik yang menurut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hari spesial sekali ya, dan bahasa tentang ini banyak sekali. Nah, saya coba ringkaskan. Takdir itu ada lapis-lapisnya. Ada yang paling dalam itu adalah dalam ilmu Allah. Takdir dalam ilmu Allah tidak berubah. Dari sejak awal sampai akhir Allah sudah tahu apa yang bakal terjadi. Lalu kemudian Allah menetapkan takdir di Lauhul Mahfuz. Takdir di Lauhul Mahfuz inilah yang bisa berubah. Dalam Quran disebutkan ya, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa saja yang Dia inginkan dan membuat ketentuan baru yang Dia inginkan. Tapi dalam ilmu Allah, Allah sudah tahu sebenarnya ini bakal dihapus. Ilmu Allah itu sifatnya azali, gak mungkin berubah, gak ada revisi. Nah, yang bisa membuat takdir di Lauhul Mahfuz ini beberapa amalan dan ini dari hadis. Misalnya tentang silaturahmi, bukan dalam satu hadis, bukan tentang istighfar, ya kan? Tentang istighfar misalnya di surat Nur itu disebutkan. Kalau kamu beristighfar kepada Allah, Allah beri anak, beri rezeki, tanah yang subur, ya kan? Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum ya amwalin wa banin dan seterusnya. Surah Nuh. Surah Nuh, ya. Ya, ayatnya ini saya dari hafal saya dari semua. Iya, dari ayat Allah. Ya, kalau surat Nuh itu di pertengahan sebelah kiri, dia di bawah, bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim itu masih kelihatan. Ya, kemudian balik ayat 2 baris di bawah. Lalu begitu juga sedekah, silaturahmi, siapa ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka kamu silaturahmi. Itu adalah takdir yang merubah di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi Allah tapi dalam ilmu Allah sudah tahu hamba ini akan banyak silaturahmi, maka ini ditetapkan di Lauhul Mahfuz nanti akan dihapus. Begitu. Tapi kalau dalam ilmu Allah tidak ada yang berubah. Allah sudah tahu semuanya. Jadi Pak, cara kita memahami takdir lebih mudah. Kalau manusia itu melihat segala sesuatu dari sisi sebab akibat, kita melakukan ini akibatnya itu, ya. Kalau dari sisi Allah berlaku sebaliknya, akibat dulu baru sebab. Ya, idza qaddara Allahu syai'an hayya 'ala asbab. Kalau Allah telah menakdirkan sesuatu akibat, Allah akan mudahkan sebab-sebab. Contoh, anak bingung, ada bingung. Ada 3 orang mau pergi ke Bandung di pekan ini, ya, untuk jalan-jalan. Yang satunya si A itu bilang ke istrinya pada hari Jumat, "Ma, besok aku mau ke Bandung ya sama teman Pak B dan C. Gitu, kita mau touring, gitu. Atau naik mobil ya, bertiga. Aku titip ya, ini duit 500.000 kasih ke tukang-tukang sayur, tukang kebersihan, rumah untuk sedekah. Sebab sedekah itu bisa menolong Allah." Kata suaminya begitu. Pergilah 1-3 orang ini ke Bandung. Di tol menjadi kecelakaan besar. Dalam hitungan manusia hancur semua yang ada di dalam. Waktu
orang-orang berusaha untuk evakuasi. Lihat, 2 orang meninggal di tempat, 1 orang cuma luka-luka ringan. Si A tadi sama, istrinya bilang apa? Karena suami aku sudah kemari, selamat. Kacamata manusia begitu, kacamata Allah sebaliknya. Karena Allah sudah menakdirkan dia bakal selamat hari Sabtu, Allah mudahkan dia sedekah pada hari Jumat. Makanya dia sombong dengan amalnya. Semua itu sudah diatur oleh Allah. Hidayah dari Allah, Allah yang bimbing kita, bukan karena kita minta, karena kita lalu menaikan. Ya, jadi manusia tahu, serahkan semua kepada Allah. Ya, yang paling penting kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu yang paling penting. Kita buat apa ibadah kalau sekiranya tidak mengubah cara berpikir kita. Nah, ini sisi peradaban, membangun transformasi personal dulu, baru kemudian berubah keluarga, berubah masyarakat, dan berubah bangsa dan masyarakat. Ya, mungkin ini dulu ya. Bapak Ibu, kalau kajian subuh itu paling berat dari Ustaz, karena tenggorokannya itu kering sepanjang siang. Ya, benar, ya. Jadi jangan kita semangat sama Ustaz kalau subuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf kalau ada salah yang mohon maaf semuanya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.